Halo guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, klik dulu dong tombol merah di bawah. Boleh kan? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Subscribe itu gratis kok, nggak bayar. Pahala lagi. Saya doakan yang subscribe panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya ya. These battle scars don't look like they're fading, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alunan Lautan dalam Puisi. Hey para sahabat Alunan, jumpa lagi dengan channel saya Alunan Lautan dalam Puisi. Sebelum masuk pokok pembahasannya, jangan lupa nih like dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk Anda. Nah, saya ingin membahas buku yang saya tulis, yaitu berjudul tentang I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil, aku mencari jejakmu. Wow. Nah, mau tahu ceritanya? Kita ikuti pembahasannya tentang kupas tuntas buku I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil. Oke guys, di dalam buku cerita I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil yang saya tulis, yaitu di sini adalah menceritakan tentang kisah pasangan seorang pelaut. Dan apa saya tulis judul itu? Judul itu saya tulis tentang mengambil tentang cerita kepribadian saya tentunya ya, dan pengalaman-pengalaman saya waktu di kapal, dan juga tentang informasi-informasi yang saya dapat di sekeliling pasangan-pasangan pelaut tentunya. Dan saya rangkum menjadi kisah I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil, aku mencari jejakmu. Oke guys, saya akan mengutip sebuah kata-kata yang saya rangkai dan saya masukkan ke dalam tulisan dan buku yang berjudul I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil, aku mencari jejakmu. Menanti terkadang membuat seorang jenuh akan sebuah penantian. Tapi saat terpisah jarak, jauhlah cinta itu diuji kesetiaannya. Seberapa kuatkah bertahan dalam sebuah jarak dan penantian yang panjang? Inilah kisah cinta seorang istri pelaut yang diuji kehilangan belahan jiwa dan hatinya, yang tenggelam di laut lepas. Jiwanya tergoncang guys saat mendengar kabar bahwa cintanya tenggelam di perairan laut lepas. Akankah hatinya bisa membuka lembaran cinta-cinta baru dan melupakan cinta sejatinya, yaitu pelautnya? Mungkinkah rasanya sudah tertanam akan hilang seiring berjalannya waktu? Hanya Allah lah yang Maha Kuasa yang menjawab teka-teki cinta yang terpisah dalam ruang dan waktu. 1852 mil mencari jejaknya, mencari jejak lautnya yang hilang di samudera. Akankah cinta sejatinya akan kembali ke pelukannya? Di dalam buku ini yang saya rangkum di dalam tulisan yang saya bacakan tadi, dan sinopsisnya saya akan bacakan juga sekaligus ya, untuk membacakan sinopsis dari I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil. Oke, kita akan membahas tentang sinopsis dari buku yang saya tulis yang berjudul I'm Seaman, kisah pasangan pelaut 1852 mil, aku mencari jejakmu. Di dalam buku ini menceritakan sebuah kisah pasangan pelaut, seorang istri yang selalu setia menemani pelautnya hingga ia terpisah oleh jarak dan waktu. Sebut saja tokohnya, saya sebutkan tokoh utamanya itu Alfian. Alfian ini sosoknya ganteng, baik hati,
dan digilai oleh para wanita-wanita. Namun sifatnya yang dingin terhadap wanita membuat para wanita mabuk kebayang dengan sifatnya ia. Dia seseorang pria yang sosoknya tinggi, putih, cool, dingin, tapi ia berhasil dibuat tidak berkata-kata dengan mengenal seorang gadis, yaitu bernama Nabila. Alfian dan Nabila bertemu di suatu tempat dan ia berkenalan satu sama lainnya. Disinilah cinta mereka menyatu, dan pada pandangan pertama ia bertemu saling jatuh cinta satu sama lainnya. Nabila seseorang wanita yang kaya raya. Keluarganya yang terpandang, bapaknya seorang pengusaha. Namun sedangkan kebalikannya Alfian adalah pria yang sederhana, yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi ia mempunyai tekad yang kuat untuk bisa membuktikan bahwa Alfian bisa berhasil dalam meraih sebuah cita-citanya. Selain itu, Alfian juga seorang yang bekerja keras. Ia membanting tulang terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama ibu dan adiknya, karena ayahnya telah meninggal sejak berumur 5 tahun. Ia ditinggalkan seorang ayah, dan ia membantu seorang ibu yang sendirian, yang haus dari kasih sayang seorang ayah. Cinta Alfian dan Nabila terbilang penuh dengan rintangan. Penuh dengan rintangan yang dalam arti cinta mereka ditentang oleh orang tuanya Nabila, yaitu bapaknya. Bapaknya tidak setuju dengan Nabila karena Alfian adalah seorang yang pria yang biasa-biasa saja, bukan sepantaran atau selevel dengan Nabila, seorang gadis yang kaya raya dan baik hati. Namun Nabila tidak mempersalahkan soal harta atau tahta, jabatan atau segalanya. Tapi ya pasti Nabila seorang yang baik hati. Ia mau menerima Alfian dengan apa adanya. Namun cintanya harus bisa bertahan karena larangan seorang bapaknya untuk tidak menyetujui Alfian menjadi kekasihnya. Alfian pun berusaha meyakinkan bapaknya, Nabila, tetapi Alfian dihina, dicaci, dimarahkan, tetapi Alfian tidak berdendam terhadap bapaknya Nabila. Justru ia memotivasi dirinya untuk bisa bangkit dan maju kembali dan membuktikan kepada bapaknya bahwa ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang sukses dengan apa yang ia miliki. Tahun berganti tahun, Alfian mendapatkan beasiswa di sekolah perguruan tinggi, yaitu sekolah pelayaran, dan ia melakukan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Disitulah Alfian menjadi dan membuktikan kepada bapaknya bahwa Alfian bisa meraih kesuksesan seperti apa yang Bapak Nabila bilang. Jangan
kamu kembali ke rumah ini sebelum kamu bisa membuktikan ke Bapak bahwa kamu bisa sukses dan berhasil menjadi seorang yang bisa bertanggung jawab terhadap anak saya. Ucapan seorang Bapak Herman, yaitu bapaknya Nabil. Alfian tentunya memotivasi dirinya sendiri dan membuktikan kepada bapaknya Nabila bahwa Alfian bisa. Selang berapa tahun Alfian melakukan pendidikan, Alfian datang ke rumah Nabila dengan menjadi seorang perwira pelayaran. Sebelumnya saya ceritakan ini singkat ya, karena begitu panjang sekali kalau misalnya saya harus menceritakan sedetail-detailnya dari kadet sampai Alfian menjadi seorang perwira. Jadi kalian bisa membaca bukunya sendiri di bukunya ya. Saya mengambil sesingkatnya agar cerita ini bisa dimengerti. Dan selanjutnya Alfian datang ke rumahnya bapaknya Nabila, bertemu dengan orang tuanya, dan dia membuktikan kepada bapaknya Nabila bahwa ia bisa menjadi seorang yang membuktikan bahwa ia bisa sukses. Selang waktu ketika Nabila dan bapaknya menyetujui bahwa Alfian menjadi suaminya Nabila. Selang-selang waktu berganti, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan Alfian melamar Nabila. Selang waktu mau jelang pernikahan, Nabila pergi ke suatu tempat. Dari suatu tempat ini Nabila mengalami kecelakaan. Dia pergi ke suatu tempat karena sesuatu yang sebenarnya dilarang, istilahnya pantangan sebelum menikah. Jadi ia pergi sendirian tanpa ditemani seorang ibu atau bapaknya karena masih sibuk dengan yang lain. Sementara Alfian juga masih sibuk dengan yang kegiatannya. Dan setelah itu Nabila mengalami kecelakaan dan lumpuh. Ia tidak bisa berjalan. Divonis dokter, ia tidak bisa berjalan sama sekali. Dan Alfian sedih mendengar kabar seperti itu. Alfian langsung datang ke Nabila, dan di rumah sakit itu Nabila mengatakan ke Alfian kalau ia sebenarnya sudah lumpuh. Kakinya mengalami pergeseran di dalam kakinya tersebut. Jadi dalam cerita ini Nabila bilang ke Alfian bahwa Nabila ingin menikah sebelum Alfian pergi berangkat berlayar meninggalkannya. Dan Alfian menyetujuinya, dan Alfian menikah di rumah sakit dengan ala kadarnya. Selang waktu beberapa hari, Alfian dipanggil oleh perusahaan pelayaran dan ia diminta untuk berangkat. Tapi Alfian menolaknya karena ia ingin menjaga istrinya yang sudah menjadi istrinya Nabila. Ia ingin merawat Nabila, ia ingin bisa menyembuhkan istrinya. Suatu ketika, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Selang berapa tahun, Nabila mengalami perubahan yang mungkin bisa menyembuhkannya ia, tetapi bapaknya
bersikeras untuk membawanya ke luar negeri untuk menyembuhkannya. Tapi Nabila menolaknya. Selanjutnya itu Nabila mengalami depresi karena terus berpikir, kapan aku bisa sembuh, kapan aku bisa berbakti kepada suamiku. Tetapi Alfian dengan besar hati, ia selalu memperlakukan istrinya dengan baik. Setelah itu Alfian dipanggil lagi oleh kantor untuk berangkat berlayar kembali, dan Alfian harus melakukannya karena tuntutan tanggung jawab ia terhadap istrinya, dan Alfian harus meninggalkan Nabila. Di saat Alfian pergi meninggalkan Nabila, saat Nabila mengantarkan Alfian ke bandara, dan disitulah mujizat datang. Nabila bisa berjalan kembali memeluk Alfian yang ingin pergi meninggalkannya. Selang beberapa bulan, Nabila menanti Alfian yang pulang berlayar. Alfian berlayar meninggalkan Nabila. Ia terpisah jarak dan waktu. Ia terpisah komunikasi yang jarang. Terus tetapi tidak membuat cinta ia luntur, dan Alfian dan Nabila selalu menjaga komitmen dan kesetiaan yang ia pegang, bahwa Alfian pasti akan pulang, Alfian pasti akan menepati janjinya, dan ia, Nabila, selalu berkata begitu. Selang begitu berapa bulan, selang kontrak Alfian sudah habis, Alfian ingin kembali pulang berlayar. Tiba-tiba kapal Alfian mengalami trouble engine. Pada saat itu ombak besar sekitar 5 meter sampai 6 meter. Nah, pada saat kapal Alfian melintasi di segitiga Bermuda, tepatnya di Pulau Masalembo, seorang second officer lupa untuk menyalakan suling yang menandakan permisi. Entah kenapa tiba-tiba kapal mengalami trouble engine. Ombak pada saat itu sekitar 4-5 meter. Nakoda pun memutuskan untuk melego jangkarnya di sekitar area tersebut. Namun apa yang terjadi? Selang beberapa jam, jangkar itu putus karena kekuatan ombak yang begitu dahsyatnya, dan ada sesuatu yang mistis yang terjadi saat itu. Kapal pun menghanyut berapa mil dari pulau tersebut. Entah mengapa, sepertinya ada sesuatu yang menutupi kapal Alfian, sehingga komunikasi pun sangat terbatas. Tidak ada kapal pun, satu kapal pun yang melewati di perairan tersebut. Seperti ada menyelimuti kapal tersebut. Entah 7 hari, seminggu, 2 minggu, kapal itu menghanyut-hanyut dalam keadaan terombang-ambing. Kapten pun memutuskan kembali untuk melego jangkarnya. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi terulang, jangkar itu putus kembali. 2 kali jangkar itu putus, sehingga kapal menghanyut
lebih dalam lagi, menghanyut lebih jauh lagi. Disitulah Alfian dan Nabila mengalami terpisah komunikasi satu sama lain. Bagaimanakah Nabila menghadapi sebuah cobaan ini? Bagaimanakah Nabila bisa bertenang dengan kabar Alfian yang mengalami musibah tersebut? Selang berapa bulan, selang berapa 2 minggu, sebulan, Alfian tidak ada kabar. Dan tiba-tiba ada kabar duka bahwa kapal yang di tempat Alfian bekerja mengalami tenggelam di perairan Masalembo. Tapi yang lebih tidak masuk akal, kapal itu menghilang. Kapal itu menghilang dan tidak ditemukan rangka kapalnya. Dan krunya pun tidak ada. Cuma hanya bangkai-bangkai kapal yang barang-barang yang terapung itu berada di sekitaran perairan Masalembo tersebut. Di sini pun Nabila tergoncang dalam arti kehilangan seseorang sosok pria, sosok suami yang sangat baik hati, dan ia ingin menjanjikan bahwa akan sebentar lagi akan pulang. Namun nakoda memutuskan untuk menahan Alfian saat itu. Tapi dengan mendengar kabar bahwa Alfian sudah tiada, Nabila shock sehingga membuat ia frustasi, dan ia percaya bahwa Alfian ini pasti akan kembali dan hadir di dalam menemani ia. 2 tahun ia menunggu kehadiran sosok Alfian, tetapi Alfian tidak datang. Alfian tidak datang dan tidak bisa menepati janjinya. Disinilah datang sosok Dr. Bian yang mengobati Nabila yang frustasi memikirkan Alfian. Dr. Bian mengobati Nabila, mengobati pikirannya untuk bisa menenangkan pikirannya agar dia bisa lebih tenang dalam menghadapi sebuah ujian tersebut. Nah, untuk para sahabat alunan yang penasaran sama bukunya dan ingin membaca seluruhan bukunya, kalian bisa open order di nomor WhatsApp ini di bawah ini, atau tidak kalian bisa menghubungi admin alunan. Admin alunan yaitu saya sendiri ya, admin alunan 1, admin alunan keduanya yaitu istri saya. Kalian bisa menghubungi antara saya atau istri saya. Kalian bisa menghubungi via DM Instagram, atau tidak kalian bisa menghubungi di pesan TikTok bisa ya, atau tidak kalian bisa komen di bawah video ini. Insya Allah saya dan istri saya akan berusaha ramah dan berusaha memberikan yang terbaik untuk para sahabat alunan, karena saya alunan tidak akan mungkin bisa tanpa para sahabat alunan. Jadi saya nggak akan mungkin bisa
membangun alunan sampai saat ini. Semoga alunan bisa lebih maju lagi, bisa lebih bermanfaat lagi untuk pasangan pelaut maupun pelautnya, bisa menciptakan karya-karya yang terbaik. Semoga bisa banyak dikenal oleh pelaut maupun pasangan pelaut. Amin ya robbal alamin. Bagi 10 orang pembeli pertama saya akan memberikan bonus, yaitu logo lambang alunan, bordiran alunan lautan dalam puisi. Saya akan memberikan kepada 10 pembeli pertama yang mengorder buku alunan lautan dalam puisi. Jadi cepat-cepat nih, saya memegang 10 buku yang akan terbit sebentar lagi, dan setelah itu kalian bisa membelinya di penerbitnya langsung ya. Jangan lupa order nih, buru-buruan ordernya. Oke, saya tunggu orderannya. Terima kasih.